Podcast Digital Dilema di season ketiga, episode ke-9. Halo teman-teman, apa kabar? Setelah beberapa waktu libur 3 lebaran, 3 minggu libur lebaran sambil ada beberapa kesibukan, akhirnya kita rekaman podcast lagi bersama Bapak Dr. Firman Kurniawan. Mas Firman sehat? Alhamdulillah sehat. Mas Maksi juga sehat. Kayaknya Sehat. Baru mandi nih jadi segar. Kurang lebih begitu. Oke, Mas Firman, Lebaran kemarin mudik atau di rumah aja? Di sekitar Depok dan Jakarta, karena begitu melihat berita tentang mudik, ngeri sekali. Di jalan-jalan sangat ramai, macet, walaupun tentu saja itu pengalaman yang sangat mengesankan bagi pelakunya. 2 tahun tidak mudik, pasti mereka tetap gembira. Betul, pecah rekor. Mudik itu terbanyak dari jumlah arus kendaraan di Pulau Jawa, jumlah pergerakan penumpang itu 85 juta. Pecah rekor. Nah, sepertinya ini banyak juga yang mobil-mobil baru gitu ya. Karena selama pandemi ini kan orang duitnya nyimpen terus ada relaksasi PPNBM segala macam, itu kayaknya Luar orang pada biasa. bingung. Rupanya pandemi tidak hanya menyisakan cerita buruk ya. Banyak hal-hal yang menyenangkan juga terjadi sebagai hikmahnya. Betul. Semakin ke sini sudah semakin longgar protokol persyaratan untuk menggunakan masker, seperti ada kelonggaran untuk di luar ruangan. Perdebatan sana sini muncul, semakin seru, tim masker dan tim tanpa masker. Harusnya tetap berhati-hati karena kalau dilihat di Amerika mengalami lonjakan lagi sampai lebih dari 1 juta kasus. Amerika menjadi negara dengan lonjakan tertinggi. Sedangkan di Asia Tenggara, Thailand juga mencatatkan lonjakan kasus. Walaupun mungkin nggak separah waktu awal pandemi. Begitu kita dengar ada yang tertular tuh rasanya mencekam dan kita sedih kalau ada yang tertular. Kalau sekarang mungkin seperti flu biasa. Iya, benar. Jumlah penularan semakin sedikit, tapi bukan berarti harus melonggarkan. Malah ini jadi benar-benar jadi kebiasaan baru untuk pakai masker seperti itu ya, Mas ya. Betul. Di tengah pro dan kontra, seperti biasa di Jagat Net Indonesia selalu terjadi pro dan kontra. Yang hari ini akan kita bahas adalah yang terbaru, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah perang fans K-pop di media sosial. Nah, siap-siap ini mengambil posisi bagi para ini biasanya kalau bahas fans K-pop itu serba salah, Mas. Kadang-kadang kita takut diserang. Betul. Tapi sebenarnya yang tidak suka dengan kelakuannya banyak, tapi tidak berani speak up, gitu, tidak berani berbicara. Betul. Tapi kita sama sekali tidak bermaksud mengkritik, mendukung atau menyalahkan, tapi ingin mencari penjelasan-penjelasan akademis di balik perilaku fans K-pop tadi. Yang terbaru yang akan kita bahas adalah salah satu yang terjadi perseteruan yang terjadi di lewat media sosial space Twitter, di mana konflik antar fans K-pop itu terjadi karena muncul masalah dari salah seorang fans K-pop yang mengidolakan salah satu grup. Ini kita sebut namanya nggak apa-apa kali, Mas. Ini namanya sudah banyak. Ada seorang dengan nggak tahu username atau namanya Safa yang kemudian ini ceritanya itu dia merendahkan atau menghina beberapa member salah satu K-pop lah ya. Jadi K-pop versus K-pop ya. Nah, ini yang terjadi heboh dan sampai sepertinya bully massal ini kayaknya, Mas ya. Pengadilan massal. Pengadilan massal di media sosial. Mas Firman boleh cerita dulu, Mas, tentang fenomena yang baru terjadi ini. Ya betul, seperti tadi yang sempat disinggung Mas Maksi beberapa hari yang lalu, seseorang tadi yang disebut Safa
mungkin dengan apa rasa kepemilikan kebebasan berekspresinya menyatakan pendapat yang kemudian dianggap sebagai penghinaan oleh fans dari K-pop yang lain. Ya, mereka adalah pengagum NCT boyband kalau nggak salah. Ya, NCT Dream. Gagap kalau urusan apa ini K-pop karena saya udah nggak mention namanya biar nggak diserang. Yang menarik dari peristiwa itu adalah fans yang merasa Safa ini melecehkan, itu memaksa untuk meminta maaf, bahkan dalam bentuk pernyataan bermaterai kalau nggak salah, dan juga ada videonya. Nah, tentu saja mungkin Safa yang merasa itu adalah bagian dari kebebasan berekspresinya, kemudian berpikir apa urusannya ada kelompok lain yang merasa terhina, sedangkan kelompok boyband itu sendiri tidak terhina. Nah, kalau kita lihat memang sekitar 4 atau 5 hari yang lalu grup boyband ini datang ke Indonesia dan mendarat di Soekarno-Hatta. Itu yang menyambut luar biasa. Saya baru lihat fenomena antusiasme para pendukung sebuah kelompok hiburan yang demikian riuh rendah, semangatnya luar biasa. Nah, ini kemudian mendorong saya untuk mencari apa sebenarnya yang menyebabkan orang begitu antusias, kemudian juga ketika ada perilaku tertentu dari kelompok lain yang dianggap tidak sesuai standar, itu kemudian dianggap menghina dan perlu dimarahi atau harus meminta maaf dan sebagainya. Nah, seperti itu, Mas Maksi. Yang menarik adalah kelompok yang tanda kutip berseberangan dengan Safa ini sampai meminta Safa untuk tadi membuat klarifikasi, dan Safanya kemudian menolak. Lalu kata-kata kasar, ancaman, bahkan sampai mengancam untuk membawa ke jalur hukum katanya. Hingga akan menjatuhkan karir orang tua Safa. Nah, ini membawa-bawa nama partai politik, kemudian kesatuan aparat keamanan, dalam hal ini Polda, Kapolda dari daerah tertentu, yang kebetulan ayah Safa kalau nggak salah di situ disebutkan adalah juga aparat kepolisian, sehingga kalau tidak minta maaf dengan kekuatan ketua parpol atau tokoh partai politik dan Kapolda di wilayah tertentu, karir ayah Safa bisa terhambat atau paling tidak pangkatnya diturunkan. Nah, dan itu menjadi trending topik beberapa hari di Twitter. Itu ada kata-kata ketua parpol, kata-kata aparat kepolisian, kata-kata saya 29 tahun, jadi kata kunci dari viralnya peristiwa tersebut di Twitter. Nah, kemudian masyarakat menjadi, apa ini yang terjadi kok? Kalau bagi ukuran masyarakat awam, susah diterima akal, bahkan disebut sebagai berlebihan. Seperti itu yang terjadi, Mas Mati. Siap. Kalau kita telah secara akademik sebenarnya, Mas, apa yang terjadi dalam hubungan antara, apakah itu antara yang membela tadi lawannya Safa dengan Safa sendiri ataupun dengan si boyband Korea yang jadi idol mereka ini gitu? Ya, ada sebuah konsep yang disebut parasosial, hubungan parasosial, dan juga konsep interaksi parasosial. Jadi konsep ini kalau nggak salah disampaikan oleh Horton and Wall ya? Ya, tahun 1982, Horton and Wall, bahwa media massa itu mampu mengajak para penontonnya itu menjadi kagum dan kemudian merasa terhubung dengan para penggemarnya. Dan akibatnya para penggemar merasa kenal, merasa dekat, merasa menjadi bagian dari
para pesohor atau siapapun yang ditampilkan oleh media masanya bisa televisi, majalah, kemudian mungkin dunia hiburan kalau hari ini adalah media sosial, dan bukan hanya di dunia hiburan, di dunia olahraga juga Muhammad Salah dari klub sepak bola yang ternama itu juga memiliki fans yang luar biasa banyak, dan banyak tadi para fansnya yang merasa adanya hubungan parasosial. Nah, hubungan parasosial yang sebetulnya bersumber dari ilusi atau khayalan bahwa adanya hubungan ini tidak jarang berlanjut dengan adanya interaksi parasosial. Nah, itu bentuknya kalau di media sosial kadang-kadang kita memberikan komen, memberikan saran, seakan-akan bercakap dengan pemilik akun pesohor tertentu, misalnya mengomentari tatanan rambut, mengomentari gaya pakaian ketika tidak di panggung atau di lapangan olahraga. Nah, ketika kemudian komen tadi ditanggapi sesuai atau mungkin tidak sesuai dengan harapan dari penggemarnya, itu mereka merasa adanya interaksi. Nah, kan dia menanggapi tapi tidak setuju, atau nah kan dia dengerin omongan saya, sekarang potongan rambutnya diubah. Nah, itu yang disebut dengan interaksi parasosial. Padahal sebetulnya para tokoh, pesohor dan sebagainya yang dikagumi kelompok fans tersebut, itu kadang-kadang kan kalau kita tahu akun media sosial mereka itu kan dikelola oleh orang lain, mungkin dikelola oleh adminnya. Nah, itu lagi-lagi ada kontribusi khayalan dari para fans itu yang merasa adanya hubungan dan adanya interaksi. Nah, sehingga ketika ilusi itu berkembang menjadi seakan-akan mereka sampai tidak bisa memisahkan antara yang nyata dengan yang ilusi, maka ketika ada pihak lain yang entah mengkomentari negatif atau tidak sesuai dengan standar bagaimana mereka para fans ini memperlakukan, maka mereka akan marah. Dan karena ini yang terlibat dalam parasocial relationship dan parasocial interaction ini bukan hanya satu orang, tapi sekelompok massa, jadilah muncul perasaan kolektif tadi. Seperti dalam kasus Safa, fans yang jumlahnya lebih dari 1-2 orang ini ramai-ramai dalam tanda kutip mengeroyok Safa, menekan, dan timbul intimidasi. Nah, seperti itu yang terjadi, Mas Maksi. Jadi intinya sebetulnya apa yang terjadi ini bersumber dari ilusi, dari khayalan, adanya perasaan terhubung dan adanya interaksi yang tidak dibedakan dengan yang terjadi di dunia nyata. Seperti itu. Kita berasa kenal dan akrab banget sama tokoh yang kita idolakan atau yang kita ikuti, tapi sementara sebenarnya dia juga nggak tahu kita. Itu yang terjadi. Barangkali ada yang lagi ibaratnya gini teman-teman, kalau kita lagi PDKT sama cowok sama cewek, terus kita udah ngerasa kita kenal banget, kita ikutin dia semua gitu kan, wah pas kita ajak ngobrol dia balasnya cuman kamu siapa ya gitu. Nah, itu yang terjadi. Tapi yang menarik adalah tadi ilusi ya Mas. Ini tuh ilusi, khayalan. Tapi kenapa ya Mas? Ini cuman bisa terjadi pada misalnya orang yang kita idolakan gitu, atau orang yang ini tuh sebenarnya mungkin terjadi pada siapa saja kah? Kita terhadap siapa saja, atau ada kriteria tertentu orang ini kita bisa muncul parasocial relationship sama dia nih gitu. Sebetulnya yang lebih tepat lagi-lagi yang membahas adalah para psikolog mungkin ya, ahli kejiwaan. Tapi kalau dilihat proses yang namanya kekaguman itu bisa terjadi pada siapa saja, oleh siapa saja. Jadi kita mengagumi pemimpin terkenal, misalnya CEO, seperti saya kagum sama Elon Musk misalnya. Atau saya dulu pernah merasa memiliki parasocial relationship dengan seorang sastrawan, itu yang sangat saya kagumi, bukunya
saya baca, saya koleksi lengkap, kemudian saya bercita-cita menjadi muridnya. Nah, kemudian ketika pada suatu hari bertemu sosoknya, walaupun dia tidak menyapa, tidak kenal saya tentunya, itu saya merasa melihat lewat tulisan-tulisannya sebetulnya merasa sering dinasihati. Begini loh cara menulis yang baik, ini loh memilih sudut pandang, ini loh ideologi yang mestinya Anda ikuti. Jadi ada suatu relationship dan akibat saya sering membaca tulisannya menjadi ada interaksi. Nah ini yang kalau saya runut kemudian apakah saya cukup waras, apakah saya cukup rasional? Bagi saya tidak ada salahnya untuk mengagumi kemudian menjadi produktif, berperilaku seperti dia. Jadi ini juga sebetulnya yang terjadi pada kelompok K-pop, kelompok penggemar olahraga, kelompok pecinta pesohor dunia hiburan tertentu. Ini yang terjadi. Tidak selalu harus mereka menyadari secara rasional apa yang dia pikirkan. Nah, hanya ketika menjadi problem, ketika itu kemudian berlebihan, mereka tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa membedakan antara apa yang terjadi di dunia nyata dengan di dunia ilusi. Mereka tadi misalnya begitu marahnya ketika tokohnya diperlakukan tidak standar atau merasa dihina, padahal apa urusannya? Kadang-kadang seperti itu. Apakah ini, Mas, karena intensitas interaksi kita kepada tokoh ini gitu ya, yang kemudian membuat kita jadi merasa punya hubungan gitu. Jadi kayak sebenarnya kan kalau di teori komunikasi ada yang teori kulit bawang gitu misalnya untuk menjadi akrab, tapi ini tuh cuma satu arah gitu, nggak bolak-balik gitu ya. Jadi cuma kita merasa seperti makin kenal, semakin lama interaksi segala macam, kita kenal sama dia gitu sampai ke core-nya yang dalam, balik lagi, ilusi kita gitu ya. Betul sekali. Betul sekali. Kalau di teori social penetration kan hubungan kita itu berkembang dari yang permukaan sampai ke dalam. Dan biasanya di teori tersebut hubungan itu berkembang menjadi makin dalam ketika para pihak, yang terlibat di dalam komunikasi itu ada reciprocity, ada saling membuka diri, disclosure. Jadi tadi kalau kulit bawang, saya membuka bagian pertama, saya memperkenalkan diri saya, kemudian dia juga menyambut dengan memperkenalkan dirinya, kemudian dia beranjak lebih dalam dengan memberikan nomor teleponnya, saya juga memberikan nomor telepon. Yang kemudian kalau di dalam hubungan yang bukan parasocial relationship, dalam hubungan di dunia nyata, itu semakin luas dan dalam materi atau objek pembicaraan kita, sampai ke ideologi politik, sampai ke pandangan agama, sampai ke cita-cita di masa depan. Nah, bisa jadi di dalam parasocial relationship ini akibat kita sering terpapar tadi dengan informasi-informasi yang tersedia di media sosial, itu seseorang menjadi merasa lebih tahu karakter dari tokoh yang dikaguminya, dari tadi gaya menata rambutnya, kemudian di mana dia berliburnya, kemudian apa makanan kesenangannya, terus kan tadi kalau pakai kulit bawang semakin dalam. Nah, sementara kita sendiri juga menghayalkan, kita juga melakukan disclosure sehingga hubungan itu mengalami kemajuan, hubungan yang parasosial itu mengalami kemajuan. Kalau social penetration kan tadi, Mas, itu kan hubungannya kayak dua arah gitu kan. Jadi betul, dia juga membuka gitu. Nah, apakah ini jangan-jangan karena si idol ini juga kan dia ngeposting di sosmed dan segala macam yang seakan-akan seperti dia ngomong ke satu orang ini gitu ya. Jadi yang dianya mungkin salah menanggapkan sebagai ini kan ya media sosial sebagai mass self media itu kan. Jadi ya, sebenarnya dia lagi ngomong sama orang banyak. Ini lagi ngomong ke gue nih gitu. Nah, yang namanya ilusi apapun bisa dibentuk kan. Nah, tapi dari sisi tokoh idolnya itu kan juga mereka sebetulnya sering mempelajari
psikologi penggemar, sering mempelajari etiket untuk memperlakukan penggemar. Nah, itu tadi mungkin kalau dugaan saya ketika mereka walaupun ketemu fansnya yang tidak mereka kenal, jarang mereka ngomong siapa lu gitu kan. Pasti ketika dilulukan itu mereka juga memberi kesempatan entah menyapa, mempersilahkan untuk foto bersama, kadang memeluk, kadang secara acak memberikan boneka atau pakaian yang dipakai. Nah, itu semakin memperkuat parasosial yang terbentuk. Jadi tabungan ilusi yang sudah ada pada seseorang akhirnya semakin teraplikasi. Nah, kan benar dia kenal saya. Nah, benar kan dia klop sama pembicaraan saya selama ini. Nah, itu semakin menjadi-jadi. Iya. Nah, yang heran tuh bahkan sampai ini tuh bisa tergantikan gitu dengan orang yang kehadiran fisiknya, misalnya ada real dengan kita misalnya. Saya nggak yakin juga kalau misalnya teman dekatnya yang ngancam akan ngelapor ke polisi ini, kalau itu yang dikata-katain dia sampai mau berlaku yang sama. Betul. Kalau Mas Maksi juga ingat sekitar 5 atau 6 tahun lalu kan ada fans sepak bola di Indonesia, sebut saja dari Persib versus Persija sebagai musuh bebuyutan. Itu kan sampai ketika Persija melawan Persib di kandangnya Persib, itu mobil yang berplat B yang melintas di Bandung pun bisa dirusak, kemudian dianggap sebagai sasaran, sebagai representasi dari musuhnya. Demikian juga fans yang salah kostum atau salah berteriak memberikan dukungan itu bisa dikejar sampai entah dianiaya, diinterogasi, sampai dengan ada yang terjadi pembunuhan beberapa tahun yang lalu. Nah, itu sebetulnya kalau para pemain Persib atau Persija sendiri apakah menghendaki itu? Tentu saja tidak seperti itu. Tapi tadi munculnya perasaan parasosial ini bisa berkembang ke tindakan yang tidak terduga. Karena itu tadi berangkatnya dari irasional. Ya, betul. Sebetulnya ini juga terjadi pada ini, teman-teman. Kalau kita lihat tuh tokoh politik juga tokoh agama. Apalagi tokoh agama itu sangat dicintai oleh para umatnya. Ya. Satu-satunya mungkin yang bisa menandingi atau bahkan lebih ya ke keramaian pada saat salah satu K-pop idol ini datang adalah salah satu kedatangan tokoh agama terkemuka di Indonesia. Di bandara juga. Betul. Itu tidak bisa dibahas dengan teori-teori yang rasional. Kecintaan mereka itu sangat dalam dan kadang-kadang tidak irasional. Sehingga yang perlu juga saya garis bawahi di sini, tidak setiap yang irasional itu buruk, tidak setiap yang irasional itu harus diperangi. Nah, kadang-kadang sesuatu yang irasional ini bisa menjadi sumber penggerak. Jadi katakanlah kalau saya sempat sampaikan di wawancara, dulu waktu Indonesia tidak punya harapan untuk merdeka sendiri, para pemimpin kita itu kan membuat ilusi tentang seperti apa negara yang merdeka. Kemudian untuk merdeka itu harus melakukan apa. Sebetulnya kalau dilihat dari modal yang kita miliki kan, entah senjata, entah strategi, entah perasaan bersatu, itu kan belum terbentuk semua. Tapi akibat mereka digerakkan dengan ilusi yang sama, itu kemudian melawan kekuatan yang sebetulnya secara rasional itu sama sekali tidak rasional. Nah, akhirnya kita kan merdeka 17 Agustus. Benar. Itulah mungkin ya, itulah indahnya manusia gitu, Mas. Enggak semuanya manusia cuma tak terduga. Iya, enggak semuanya cuma rasional, tapi justru terkadang hal-hal irasional lah yang membuat manusia itu bisa bergerak menjadi tidak terduga gitu. Kalau semuanya udah 1+1 sama dengan 2 kan jadi robot ya, maksudnya. Iya. Bisa jadi hidup itu membosankan. sangat urutan gitu ya. Jadi ya seru juga lihat orang berantem di medsos ini kan, buat kita terkadang jadi hiburan juga gitu ya. Nah,
Sisi irasional yang perlu diperangi adalah tadi ketika sudah saling mengancam sampai membunuh, bahkan marah di tempat yang tidak pada tempatnya. Nah, itu dalam hal ini apa namanya? Resep-resep, formula-formulasi untuk mengembalikan orang pada rasionalitas itu menjadi berlaku. Nah, dalam hal ini tadi bahwa tidak semua yang irasional itu buruk dan perlu diperangi, tapi ketika merugikan pihak lain atau berperilaku tidak pada tempatnya, itu apa namanya perilaku yang rasional harus dikembalikan. Tapi selalu Mas ketika ini tuh selalu terjadi pada saat ya di media sosial gitu. Banyak sekarang fenomena yang kalau ditantangin gitu ya, ayo datang ke dunia real gitu ya, atau ketemu gitu kan, itu juga kicep juga gitu. Yang kemarin sih ada salah satu artis anak muda yang menantang followernya, ayo ya udah kita buktiin di ring tinju aja, dan akhirnya beneran jadi tinju. Akhirnya sekarang jadi konten. Iya, ya. Setiap ada perbedaan pendapat terus daripada ribut, saya waring tinju, apa namanya, membuat laga pukul-pukulan. Benar. Akhirnya ada peluang ekonomi juga, ada peluang jadiin konten juga. Benar. Selalu ada itu sih ya emosi, nggak tahu kenapa semuanya harus meluapkan emosi gitu. Kayaknya kita tuh kurang channeling emosi gitu. Jadi mungkin ada masalah apa gitu kan, pas ketemu lagi K-pop idolnya dibahas-bahas, wah langsung teriak-teriak gitu kan. Betul. Atau tinggi gitu. Mungkin. Nah, ini mungkin problem dari negara sedang berkembang yang kalau menurut saya ekspresi itu sering tidak dibiarkan lepas. Jadi kalau kita ingat atau mungkin generasi saya dan orang tua saya yang sangat dominan dan menentukan apa yang baik, apa yang buruk, apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya. Nah, itu kadang-kadang mereka menyampaikannya tanpa memahami kondisi orang lain. Jadi itu juga yang terjadi kan, sebetulnya banyak nasihat-nasihat, banyak yang namanya pandangan etis, Anda seharusnya begini, begitu. Tapi nggak pernah nanya orang lain alasannya seperti apa. Nah, itu sehingga ketika merasa tidak suka dengan sesuatu, itu tidak bisa mengekspresikan secara rapi. Betul. Dengan pukul-pukulan, dengan mengeroyok, marah-marah, tidak ada dialog dan sebagainya. Nah, itu rasanya perlu diperbaiki. Iya. Kita kayaknya perlu diajari cara melampiaskan emosi sih, Mas. Ya. yang sehat ya. Karena contoh aja sih, di Jakarta itu udah banyak tempat untuk yang sewa untuk ngancurin barang gitu kan, untuk mukul-mukul gitu. Dan itu rame gitu, bisa beli TV second, bisa hancur-hancurin gitu kan. Ya pelepasan emosi gitu, karena ya tanda kutip beban hidup juga semakin menekan. Anak muda sekarang juga penyakit utamanya disebabkan karena stres gitu, kayak GERD dan segala macam gitu. Betul sekali. Lebih banyak anak muda yang menderita GERD daripada generasi saya sepertinya. Betul. Nah, ya itulah fakta hidupnya yang tinggi. Kemudian value dari media sosial yang ditularkan itu juga berstandar tinggi. Akhirnya mau tidak mau ketika kita intensif menggunakan media sosial akan tertular. Orang lain kok sudah punya rumah ya, orang lain kok sudah traveling ke sana kemari. Ada aja yang ini. Ya itulah yang terjadi, teman-teman. Nah, untuk menutup nih, Mas, di tulisan ini ada sebenarnya kita mengangkat, ada ini sebenarnya sudah diliput teman-teman, pendapat Mas Firman di media, bisa cek di Urban Asia, Detik, ada tentang kasus ini, tentang keywordnya parasocial interaction, bisa cari. Di artikel di Urban Asia ini ada closing statement yang menurut saya bagus banget gitu, yaitu Mas Firman bilang, jaga keseimbangan diri di dunia nyata dan media sosial gitu. Nah, boleh sharing ke teman-teman, Mas. Ya, sebetulnya sih ini menjadi pengetahuan teman-teman bersama bahwa media sosial itu selalu kita muati dengan konten-konten yang membuat mengesankan bagi orang lain. Jadi artinya bahkan ketika kita membuat konten, itu kan memilih sisi terbaik dari diri kita.
walaupun kita tahu persis kita tidak seperti itu. Ini artinya selalu ada jarak antara apa yang kita tunjukkan, apa yang kita lihat di media sosial dengan kenyataannya. Nah, apa yang ditunjukkan media sosial itu selalu lebih indah dari aslinya. Sehingga agar tidak terpengaruh dan terpukau oleh konten-konten media sosial, perlu mondar-mandir antara media sosial dengan dunia nyata, agar satu kaki kita boleh berpijak pada ilusi dan irasionalitas, tapi kaki yang satunya tetap berpijak pada kenyataan. Seperti itu, Mas Maksi. Nggak ada orang yang mau tampil jelek di media sosial, teman-teman. Kalaupun dia tampil jelek, itu ada maksud bagusnya. Ya. Harus ingat kalau, ya balik lagi ke tujuan utama digital dilema ini ada, bagaimana kita bisa istilahnya mindful atau sadar dengan kondisi yang terjadi saat ini, dan memang kita bisa menggunakan teknologi digital, internet untuk hal yang positif lah gitu. Jadi betul. Jangan merugikan diri sendiri lah. Semakin ke sini aturan semakin jelas, undang-undang sudah ada, jangan sampai merugikan diri sendiri lah. Ada banyak yang sudah mulai teratur lah, sudah ada aturannya gitu. Tidak seperti dulu lagi lah gitu ya. Betul. Baik. Terakhir Mas Firman, ada penutup buat teman-teman? Ya, gunakan media sosial seperlunya. Perlunya, benar. Kalau memang perlunya sering ya nggak apa-apa. Gitu. Perlunya sering nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena ya itu tadi. Sering-sering lah ini istilahnya itu reality check. Lihat juga turun ke menyenangkan sih, menyenangkan untuk bisa. Saya belakangan ini lagi sering keluar kota. Ternyata menyenangkan melihat masyarakat asli dan semua bisa berinteraksi di jalan. Lepas dari Jakarta itu, ini juga bisa lihat, oh orang tuh masih loh pagi-pagi naik beca gitu dan keliling. Tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru. Percayalah itu masih aman. Lihat orang jam 4 sore, jam 5 sore pulang itu, besoknya mereka masih hidup, teman-teman. Jadi ya udahlah, dinikmatin aja hidupnya. Oke, itu aja dari kami teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan di podcast, apakah itu di Spotify dan juga kanal podcast lainnya, dan juga teman-teman yang sudah menyaksikan di YouTube. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Boleh share video ini ke teman-teman yang membutuhkan. Boleh komen juga di bawah kalau teman-teman punya tema yang ingin menarik untuk dibahas, dan juga apabila ingin kolaborasi dengan kita bisa sharing-sharing juga, dan juga subscribe. Nah, karena ini YouTube, kita boleh kali di subscribe teman-teman, asyik. Sama nyalakan notifikasinya, wah udah kayak YouTuber. Dan juga nantikan teman-teman buku ketiga dari Bapak Firman Kurniawan, Digital Dilema. Kapan targetnya, Mas? Akhir bulan Juni. Ini mundur-mundur terus nih. Akhir bulan Juni, mudah-mudahan. Siap, mantap. Ongoing teman-teman. Mudah-mudahan bisa cepat selesai bukunya. Itu aja mungkin dari kami untuk episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah menyempatkan waktunya. Semoga memberikan insight buat teman-teman semua. Kami pamit, dadah.